Apa yang lebih menakutkan? Melihat sosok di kegelapan? Atau menyadari bahwa sosok itu telah ada di sana sejak lama dan Anda baru menyadarinya sekarang? Bagaimana jika setiap kali Anda merasa sedang diamati, Anda memang benar-benar sedang diamati? Misteri dimulai bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Anda siap? Kita akan memasuki wilayah di mana yang fiksi terasa nyata, dan yang nyata kadang lebih menakutkan dari fiksi. Selamat datang di Radio Horor Indonesia. Karya ini adalah cerita fiksi. Cerita ini hanya untuk hiburan dan pengingat bahwa tidak semua dapat dijelaskan dengan logika. Segala kesamaan dengan peristiwa, lokasi, atau tokoh yang nyata adalah tidak disengaja dan semata-mata merupakan kebetulan. Sang pencari yang tak pernah pulang. Gunung Salak bukanlah gunung tertinggi. Namun aromanya yang harum telah lama tertutup oleh narasi-narasi pilu tentang pendaki yang lenyap. Bagi Arman, kisah-kisah itu hanyalah cerita untuk menakuti pendaki pemula. Sebagai fotografer alam liar, ia justru tertarik untuk mengabadikan hal lain gunung yang konon angker ini. Ia mengajak kedua temannya, Rendra si pemandu berpengalaman, dan Galang si medik yang skeptis. Mereka memulai pendakian dari jalur Cidahu di pagi yang cerah. Semua berjalan lancar hingga tiba di daerah yang disebut Pasantren. Suhu turun drastis, suara jangkrik dan burung tiba-tiba menghilang, digantikan oleh suara gemeresik daun yang tak wajar. Seperti ada banyak kaki melangkah di semak belukar. Kita diikuti, bisik Rendra, matanya menyapu rimbunnya hutan. Sejak tadi, Galang mengangkat bahu. Babi hutan kali, Ren, jangan lebay. Arman justru mengangkat kamera, mencoba menangkap sesuatu di balik pepohonan. Saat ia melihat hasil jepretannya di layar liquid crystal display, darahnya membeku. Di antara pepohonan, tertangkap bayangan samar sosok manusia dengan proporsi tubuh yang tidak normal, terlalu tinggi dan kurus. Malam itu, mereka berkemah di dekat batu besar. Tengah malam, Galang terbangun karena merasa ada yang meniup pelan di telinganya. Ia membuka mata dan melihat sekeliling tenda mereka dipenuhi oleh jejak kaki telanjang di tanah lembab. Mengelilingi tenda mereka berulang-ulang. Seakan ada puluhan orang berjalan di dekat tenda mereka. Keesokan harinya, keputusan fatal diambil. Kabut tebal tiba-tiba menyergap dan mereka tersesat dari jalur. Peta dan kompas tak lagi akurat. Mereka berjalan tanpa arah hingga tiba di sebuah hutan yang mati. Pepohonan meranggas, batang-batangnya hitam dan bengkok seperti tangan yang sedang mengutuk. Di tengah hutan itu, ada sebuah pondok reot yang tak mungkin ada di peta. Jangan masuk, Rendra memperingatkan. Suaranya bergetar nyaris tak terdengar. Tapi Arman didorong rasa penasaran yang tak sehat dan keinginan untuk mendapatkan foto yang unik. Mendekat. Melalui jendela yang pecah, ia melihat ke dalam ruangan kosong. Hanya ada sebuah meja tua dan di dindingnya terpampang puluhan foto pendaki dari berbagai era. Beberapa masih menggunakan perlengkapan lawas tahun 70-an. Semua foto itu sobek, tetapi wajah-wajah di dalam foto itu melihat ke arahnya, mengikuti kemanapun ia bergerak. Arman berbalik ketakutan. Saat itulah ia melihat Galang berdiri kaku di tepi hutan mati, menatap kosong ke arah kabut. "Galang, ayo kita cari jalan keluar," teriak Arman kepada Galang. Galang berbalik, senyum lebar yang tak wajar meregang di wajahnya. Matanya hitam pekat. "Kenapa harus keluar? Di sini tenang." Rendra menarik Arman mundur. "Itu bukan Galang lagi." Dari balik kabut, sosok-sosok tinggi kurus mulai muncul. Mereka tidak berjalan, pindah dari satu bayangan pohon ke bayangan pohon lainnya. Suara bisikan bersahutan memenuhi udara, memanggil nama mereka, menirukan suara ibu, kekasih, atau teman. Arman dan Rendra lari pontang-panting, terdorong oleh naluri bertahan hidup yang purba. Mereka mendengar jeritan Galang dari belakang. Setelah berlari tanpa arah, mereka terjatuh ke sebuah aliran sungai kecil. Airnya hitam dan dingin menyengat. Saat mereka berdiri,
Mereka melihat pemandangan yang mustahil. Mereka kembali di depan pondok Reyot yang sama. Seolah-olah mereka hanya berlari berputar. Rendra menarik napas dalam-dalam. Kita tidak bisa kabur dengan lari. Matanya penuh keputusasaan. Gunung ini, dia hidup dan dia sedang bermain dengan kita. Malam kedua menyergap lebih cepat. Dalam keputusasaan, mereka memasuki pondok itu untuk berlindung. Di dalam, selain foto-foto yang mengikuti, mereka kini menemukan tulisan-tulisan di dinding dalam berbagai bahasa dan tulisan tangan. Tolong, dia ada di atas. Jangan tidur. Mereka makan waktu. Tiba-tiba, pintu pondok terbuka sendiri. Di luar, berdiri Galang, dan di belakangnya, puluhan sosok bayangan dengan siluet yang sama. Bergabunglah, kata Galang dengan suara yang sudah tak manusiawi lagi. Atau berlarilah selamanya. Arman, dalam kepanikan, mengangkat kameranya dan memotret sekali ke arah kerumunan itu. Kilatan flash kamera yang terang menyala-nyala. Mereka berlari buta, hanya mengikuti aliran sungai kecil. Dan ajaibnya, setelah beberapa jam, mereka melihat lampu-lampu desa di kejauhan. Mereka berhasil keluar di Posar. Arman dan Rendra selamat tapi trauma berat. Galang dinyatakan hilang. Pencarian tak membuahkan hasil. Beberapa minggu kemudian, saat Arman memindahkan foto-foto dari kameranya ke komputer, ia menemukan satu foto terakhir foto yang ia ambil saat kilat di pondok. Dalam foto itu, terlihat kerumunan sosok-sosok tinggi kurus dengan wajah yang kosong. Dan di depan mereka, wajah Galang yang penuh ketakutan. Tapi yang membuat Arman menjerit adalah apa yang tertangkap di jendela pondok di belakang kerumunan itu. Pantulan dirinya dan Rendra masih berdiri di dalam pondok dengan senyum yang sama lebar dan tidak wajar seperti senyum Galang sebelumnya. Saat itu juga teleponnya berdering. Dari seberang sana terdengar suara Rendra yang parau dan penuh horor. Arman, kamu di mana? Kamu masih di gunung. Aku melihatmu di fotoku. Kau masih di dalam pondok itu. Dan di latar belakang suara telepon, Arman bisa mendengar dengan jelas suara gemeresik daun. Dan langkah-langkah kaki telanjang berputar mengelilingi rumah Rendra. Gunung Salak rupanya tak pernah melepaskan mangsa yang telah masuk ke dalam wilayahnya. Ia hanya memberikannya jeda dan ilusi kebebasan sebelum akhirnya menariknya kembali ke dalam kabut yang abadi. Menurutmu, bagaimana kelanjutan nasib tokoh dalam cerita ini? Tulis teorimu di komentar.